Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sidang salat subuh yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk sedikit berbicara mengenai apa yang berkaitan dengan puasa, yaitu salah satunya untuk berkaitan dengan kecerdasan emosional. Ada hadis yang menarik Bapak Ibu. Hadatsana Abdullah bin Muslimah an Malik an Abi Zafat an Al-A'waj an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Niki hadis masyhur di kalangan kita semua, bahwa puasa itu seperti tameng atau perisai. Junnatun niku perisai. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari niku ngendikaaken ada dua makna setidaknya. Bisa dimaknai dalam arti untuk nanti di akhirat. Jadi puasa kita akan membentengi kita dari siksa api neraka. Atau juga bisa dimaknai dalam arti dunia. Artinya orang yang berpuasa itu ditamengi sekelilingnya, diberi perisai oleh Allah, dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi kemudian karena kita sudah memakai perisai itu, fala yarfus wala yajhal. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa melubangi perisai itu, bisa membuat perisai itu jelek atau bolong dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau ada halangan atau cobaan dari faktor-faktor eksternal di luar tubuh kita? Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Kok pas kita lagi puasa terus ada seseorang yang jarak begitu, mencaci kita, atau kemudian kalau bahasanya hadis ini memerangi ya, tapi saya pikir konteksnya lebih soft lagi. Jadi mengganggu, mengusik, memancing-mancing emosi begitu kurang lebih. Falyakul inni shaim. Sebaiknya kita diam sejenak dan mengikrarkan diri sekaligus memaklumatkan kepada orang itu saya sedang berpuasa. Menurut saya hadis ini erat kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai self-awareness dan self-regulation. Jadi ada kesadaran dari diri kita bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang baik. Jangan sampai sesuatu yang baik itu berkurang pahalanya, berkurang kualitasnya hanya gara-gara kita terpancing emosi oleh seseorang yang lain. Juga ada self-regulation, kemampuan dari kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Setelah kita sadar bahwa kita sedang menunaikan ibadah yang mulia, maka kenapa kita tidak mengatur, ngerem begitu kira-kira. Kalau dalam perumpamaan yang lebih sederhana. Jadi kalau saya ibaratkan puasa ini kita itu kayak slow living begitu. Biasanya kalau di luar Ramadan itu ritme kerja, ritme aktivitas itu kencang sekali. Nah ini kalau Ramadan agak direm jadi slow living, santai saja dengan ritme-ritme yang baru. Hadis tersebut masih ada kelanjutannya. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyab indallah taala min rihil miski. Ini juga bagian-bagian hadis yang saya pikir sudah kita biasa dengar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, bau mulut seorang yang berpuasa itu sungguh di sisi Allah itu harum, lebih harum dari misk, dari minyak misk. Bagi saya ini menunjukkan satu poin yang penting juga mengenai kesadaran pengelolaan emosi, yaitu tentang empati. Kok bisa begitu? Kira-kira kalau saya memahami itu begini. Jadi orang berpuasa itu fisiologisnya berubah. Tidak hanya dari bau mulutnya, tapi dari ritme tidurnya, dari fisiknya yang mungkin biasanya kalau siang itu fit, ini sudah enggak lagi begitu. Nah dalam konteks seperti itu maka ada kaitannya dengan cara kita berinteraksi dengan orang. Itu harus papan empan gitu. Kita bisa memposisikan diri sebagai orang berpuasa dan selain mengontrol diri juga
Ada hal-hal dari cara kita berinteraksi dengan orang itu pasti berubah. Bagian terakhir Bapak Ibu, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahfatahu min ajli. Jadi orang yang puasa itu enggak makan, enggak minum, kemudian menahan syahwat, alasannya adalah min ajli, semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, min ajli ini bagi saya adalah bagian dari apa yang disebut sekarang motivasi. Jadi kita kadang lupa bahwa puasa itu milik Allah. Alangkah baiknya segala hal dalam tanda kutip penderitaan yang kita alami selama puasa, enggak makan, enggak minum, menahan syahwat, itu dikembalikan min ajli atau min ajlillah, semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu 4 hal yang saya pikir semoga bisa membantu kita lebih memaknai sisa Ramadan ini. Self awareness, self regulation, kemudian motivasi dan empati. Insya Allah ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.